Sopir angkot Laha Hatiwe Besar protes di subkota terkait rekayasa jalur. Puluhan sopir angkutan kota atau angkot Laha dan Hatiwe Besar melakukan aksi protes terkait rekayasa jalur jalan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Ambon. Aksi sopir angkot ini dilakukan di Balai Kota pada Rabu 31 Agustus. Sempat terjadi adu mulut antara petugas Dishub dengan sopir angkot yang berupaya membubarkan mereka. Puluhan angkot yang diparkir di Jalan Ayapati juga ikut dikempeskan bannya oleh petugas Dishub. Setelah beberapa waktu melakukan aksi, mereka diterima oleh Asisten 1 Pemerintah Kota Ambon dan juga Sekretaris Dinas Perhubungan Dodi Retop. Dalam pertemuan ini, Retop menjelaskan Dishub terlebih dahulu melakukan survei sebelum menerbitkan kebijakan untuk melakukan rekayasa terhadap semua jalur angkutan umum yang beroperasi di Kota Ambon. Dijelaskan, survei kendaraan terutama kendaraan yang melewati Jalan Tulu Kabesi sudah mencapai angka 1 dan masuk kategori padat merayap. Disebutkan rekayasa jalan bukan saja kepada angkutan jurusan Hatiwe Besar dan Laha, tetapi untuk seluruh angkot yang beroperasi di Kota Ambon. Dari hasil rekayasa tersebut, menurutnya berdampak arus lalu lintas pada jam-jam puncak kemacetan dapat dihindari, terutama di Jalan Tulu Kabesi. Sebelumnya, jalur awal yang dilewati angkot Laha dan Hatiwe Besar adalah Jalan Tulu Kabesi. Dengan adanya perubahan jalur, dialihkan masuk melalui Jalan Pantai Merdeka melewati Ongkoliong. Masyarakat boleh lihat kalau jam-jam macet tertentu seperti jam 4:30 sampai 5:30 sore tidak macet seperti sebelum kita buat rekayasa. Yang Ketong sudah buat ini, Ketong sudah melalui survei yang namanya lintasan harian rata-rata kendaraan bermotor, dan data terbaru pun kita ada. Itu sebelum kita buat rekayasa itu visi rasionya itu kepadatan arus lalu lintas kendaraan yang melewati Jalan Tulu Kabesi itu sudah melewati angka 1, Pak. Jadi kalau di dalam visi rasio di transportasi itu sudah padat merayap, sehingga kita buat rekayasa. Setelah buat rekayasa mungkin masyarakat juga tahu, dan ini juga direspon oleh anggota dewan bahwa kita sudah buat rekayasa ini sudah berhasil. Stewar, salah satu sopir angkot, meminta Dinas Perhubungan tegas dalam mengurai kemacetan dengan menertibkan kendaraan yang terparkir di Jalan Tulu Kabesi. Stewar mencontohkan kendaraan yang diparkir pemiliknya mulai dari depan kantor Dinas PUPR Provinsi, Swalayan Citra, kantor Kehutanan Provinsi Maluku, hingga pertigaan Jalan Sudirman. Padahal sepanjang jalan tersebut terpampang jelas rambu lalu lintas dilarang parkir. Nyatanya pada lokasi ini ada saja kendaraan yang terparkir, bahkan ada juga yang terparkir ganda. Sebenarnya bikin macet di Tulu Kabesi itu misalnya di depan kantor PU, di situ jelas-jelas tanda larangan parkir, Pak. Tapi kenapa biarkan mobil-mobil itu parkir? Yang kedua di depan Citra maupun di Mebel. Orang semua pergi sepanjang jalan sampai di Kehutanan, tetapi ini sudah atau angkot, Pak. Jadi sedangkan angkot yang jadi masalah kemacetan cedera, kalau mau dilihat kembali itu bukan angkot yang bermuat, Pak. Yang kemudian Pak perlu bikin aturan bahwa ini angkot dari masyarakat semuanya angkot. Sebenarnya kalau di Jalan Tulu Kabesi 20% hanya angkot di jalan tuh, Pak. Sisanya praktikan. Jadi kita minta kalau boleh, dan tadi Bapak bilang Bapak harus ikuti, tapi itu kan cuma tawaran kepada Bapak, mungkin Bapak bisa balik berpikir. Bapak semua sudah sepakati bahwa semua angkot Hatiwe bila diizinkan, kalau tidak angkat penumpang maupun turunkan penumpang sepanjang Jalan Tulu Kabesi, karena itu memang jadi masalah. Kedapatan semua sudah sepakat mobil darat atau izin ditambah. Yang penting itu ada alternatif untuk jalur cepat. Karena kalau misalnya Pak Ketua ikut 2 jam baru kalau dapat penumpang Bapak, nyatanya di lapangan semua orang 3 orang. Lalu waktu yang terkuras itu 2 jam. Itu mau dapat orang. Pantauan tim DMS Media Group pada ruas Jalan Tulu Kabesi masih banyak kendaraan terparkir oleh pemilik di ruas jalan ini. Meskipun jelas tertulis dilarang parkir, pemilik kendaraan tidak menghiraukan larangan tersebut.